Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas aspek penting dalam dunia bisnis dan pemasaran, yaitu riset pemasaran. Video ini akan membantu kamu memahami apa itu riset pemasaran, mengapa riset pemasaran itu penting, jenis-jenis riset pemasaran, hingga bagaimana proses riset pemasaran dijalankan dalam praktek. Selamat menyaksikan semuanya. Apa sih riset pemasaran itu? Riset pemasaran merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Dengan kata lain, riset ini membantu perusahaan memahami apa yang diinginkan konsumen, apa yang sedang terjadi di pasar, dan bagaimana mengatur strategi pemasaran secara efektif. Kenapa sih riset pemasaran itu penting? Alasannya, karena tanpa data yang akurat dari riset pemasaran, bisnis hanya akan menebak-nebak dan dapat berisiko besar untuk terjadi kerugian pada perusahaan. Dengan dilakukannya riset pemasaran, perusahaan dapat mengetahui preferensi konsumen, menemukan tren pasar, mengembangkan produk yang tepat, menyesuaikan strategi harga dan promosi, dan mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan. Jenis riset pemasaran dibagi berdasarkan metode dan tujuannya. Berdasarkan metode, riset pemasaran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu riset kualitatif. Riset kualitatif ini bertujuan untuk memahami pendapat, emosi, dan motivasi konsumen. Metode yang digunakan pada riset kualitatif yaitu dengan wawancara secara mendalam dan diskusi dalam kelompok. Biasanya, dalam diskusi kelompok, digunakan saat ingin mengeksplorasi masalah atau mencari ide awal. Yang kedua, yaitu riset kuantitatif. Riset kuantitatif ini biasanya menggunakan data angka yang bisa diukur dan dianalisis secara statistik. Contohnya yaitu dengan melakukan survei online, kuesioner tertutup, dan eksperimen pasar. Sedangkan berdasarkan tujuan, riset pemasaran dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, yaitu riset deskriptif. Riset deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi suatu pasar. Yang kedua, yaitu riset eksploratif. Riset eksploratif ini bertujuan untuk memahami suatu permasalahan. Dan yang terakhir, yaitu riset kausal. Riset kausal ini berfungsi untuk menguji sebab akibat suatu permasalahan. Dalam riset pemasaran, terdapat 6 langkah utama dalam proses riset pemasaran. Yang pertama, yaitu menentukan permasalahan dan tujuan riset. Contohnya, sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan produk selama 3 bulan terakhir. Mengapa penjualan produk tersebut bisa menurun dalam 3 bulan terakhir? Dari permasalahan tersebut dapat dilakukan langkah selanjutnya yaitu dengan merancang riset desain. Desain-riset ini bisa berupa survei, observasi, atau eksperimen. Yang ketiga, setelah melakukan perancangan desain riset, perusahaan akan mengumpulkan data. Bisa berupa data primer secara langsung dari responden atau data sekunder, data yang sudah tersedia seperti laporan industri atau data pemerintahan. Yang keempat, yaitu menganalisis data. Pada bagian analisis data ini biasanya menggunakan alat statistik untuk membaca pola, tren, atau hubungan antar variabel. Yang kelima, yaitu menafsirkan hasil. Dalam menafsirkan hasil, perusahaan dapat tahu apa arti dari data tersebut, apakah konsumen merasa puas atau perlu ditingkatkan kembali. Yang terakhir yaitu membuat laporan dan rekomendasi. Hasil riset dituangkan dalam laporan yang berguna untuk manajer atau tim pemasaran untuk melakukan strategi pemasaran yang lebih efisien. Kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini yaitu riset pemasaran merupakan alat penting yang dapat membantu perusahaan untuk memahami pasar,
dan membuat keputusan yang tepat. Tanpa dilakukannya riset pemasaran, perusahaan dapat salah dalam menentukan strategi pemasaran mereka, yang akhirnya akan berdampak kerugian pada perusahaan mereka. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pentingnya riset pemasaran untuk kesuksesan sebuah bisnis? Tanpa riset, strategi pemasaran bisa salah sasaran. Tapi dengan riset yang tepat, peluang sukses akan jauh lebih besar. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.